Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 28 ayat 6-7. Sebuah mazmur yang lahir dari pengalaman berat Daud, masa di mana ia merasa doanya tidak terdengar. Tetapi akhirnya ia menemukan bahwa Tuhan tetap setia. Kadang doa kita terasa menggantung di udara. Kita menunggu dan menunggu, tapi seolah langit tetap diam. Namun pagi ini Tuhan mau berkata, "Aku mendengarmu, aku tidak diam. Aku bekerja dalam diamku." Sahabat terkasih, Tuhan tidak selalu berbicara keras. Kadang ia menjawab dengan keheningan yang menenangkan. Mazmur 28 dimulai dengan jeritan hati. "Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku." Daud jujur, ia lelah menunggu, tapi ia tetap berseru. Iman sejati tidak selalu bersinar terang, kadang justru diuji di dalam gelap. Tuhan tidak menuntut kita untuk selalu kuat, tapi ia memanggil kita untuk tetap datang kepadanya bahkan ketika lemah. Ada seorang wanita bernama Rina. Setiap malam selama berbulan-bulan, ia menulis surat doa di buku hariannya. "Ya Tuhan, sembuhkanlah anakku. Aku tidak tahu harus bagaimana." Malam demi malam, tidak ada perubahan, tetapi ia tetap menulis. Kadang air matanya menetes di atas halaman itu. Suatu pagi, ia membuka halaman terakhir dan berkata, "Tuhan, meski Engkau belum menjawab, aku tetap percaya Engkau bekerja." Beberapa minggu kemudian, dokter berkata ada tanda pemulihan yang tak bisa dijelaskan secara medis. Rina menangis, bukan karena mujizat itu datang, tapi karena ia menyadari Tuhan memang tidak pernah meninggalkannya. Ketika aku tidak melihat tangan Tuhan bekerja, aku belajar mempercayai hatinya. Ayat 6 berkata, "Terpujilah Tuhan, karena ia telah mendengarkan suara permohonanku." Di sini nada Mazmur berubah, dari keluhan menjadi pujian, dari tangis menjadi ucapan syukur. Belum tentu situasinya berubah, tapi hatinya berubah. Inilah kunci hidup beriman. Mujizat paling besar bukanlah keadaan yang berubah, tapi hati yang diperbaharui. Kadang Tuhan tidak mengangkat masalah kita, karena Ia sedang mengangkat iman kita. Keadaan boleh tetap sama, tapi hati yang percaya membuat segalanya berbeda. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Dalam bahasa Ibrani, kekuatan disebut os. Artinya kekuatan batin yang memberi daya tahan dalam penderitaan. Dan perisai berarti perlindungan aktif, bukan pasif. Artinya Tuhan tidak hanya membuat kita bertahan, tetapi menjaga kita dari serangan yang bisa menghancurkan iman. Bayangkan seorang prajurit di medan perang. Badai panah datang bertubi-tubi, tapi ia tetap berdiri karena ada perisai di tangannya. Begitulah kita, Tuhanlah perisai itu. Ia tidak menjanjikan langit tanpa badai, tapi hati yang tetap tenang di tengah badai. Sahabat terkasih, ada seorang pelaut muda sedang berlayar di tengah samudera. Angin kencang datang tiba-tiba. Semua penumpang panik, ia pun gemetar ketakutan. Kapten kapal yang sudah tua datang mendekat dan berkata, "Anak muda, bukan badai yang menentukan nasib kita, tapi siapa yang memegang kemudi." Kalimat itu menenangkan, dan hari itu pelaut muda itu mengingat, badai boleh besar, tapi Tuhan Yesus ada di perahu hidupku. Ia sanggup menenangkan laut yang paling bergelora. Kekuatan sejati bukan berarti tanpa ketakutan,
tapi tetap berdiri karena tahu Tuhan menuntun arah. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Hati yang percaya tidak bisa diam. Percaya melahirkan sukacita, dan sukacita menumbuhkan nyanyian. Daud tidak menunggu keadaan sempurna baru bersyukur. Ia bersyukur karena tahu Tuhan sedang bekerja. Sahabat terkasih, kadang kita terlalu fokus menunggu hasil, padahal Tuhan sudah mulai bekerja di dalam proses. Di ruang, seorang ayah muda sedang menjaga istrinya yang kritis. Setiap pagi ia memutar lagu rohani pelan-pelan dan berbisik, "Tuhan, Engkau tetap baik." Suster yang lewat berkata, "Pak, Anda luar biasa kuat." Ia tersenyum sambil menjawab, "Tidak, saya tidak kuat, tapi saya tahu siapa sumber kekuatan saya." Iman tidak menghapus air mata, tapi mengubah air mata menjadi nyanyian. Sahabat terkasih, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pagi ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau mendengar setiap seruan kami. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah perisai kami. Sekalipun doa kami belum dijawab, kami percaya Engkau sedang bekerja. Ajari kami untuk tetap bersyukur, untuk tetap memuji-Mu, bahkan saat hidup terasa berat. Biarlah hati kami beria-ria karena Engkau hidup dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan percaya. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Jika renungan pagi ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.